Yang saya maksud bukan sekedar sinar matahari itu, karena matahari ada dua kata Quran, Robul Masriqain wa Robul Maghribain. Satu matahari jasmani, satu matahari ruhani. Saya yakin matahari jasmani semua sudah tahu, semua sudah merasakannya, tetapi matahari ruhani belum tentu sudah bisa merasakannya. Itulah pentingnya kita kenal jati diri. Jangan tertutup lagi mata kolbunya. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada matahari ruhani, terang benderang. Ini, ya Allah, masa saya harus ngulang-ngulang terus ngerjain saya? Paham ya? Nah, oke. Suka menyesal Bapak Ibu? Suka. Menyesal itu tidak pernah di permulaan. Menyesal itu selalu di akhir. Duh, kenapa saya bodoh? Betul nggak? Akhirnya duit saya tertipu deh sama dia. Coba ya kalau waktu itu saya sadar gitu. Itu menyesal di dunia apa di akhirat? Bakal ada nggak penyesalan di akhirat kalau di dunianya baik-baik saja? Gak ada. Makanya lakukan di sini, saat ini, sekarang. Clear sampai sini? Pernah mendapatkan penjelasan surat Ad-Duha seperti ini? Ya pernah sekarang. Makanya ayat ini dimulai dengan wadduha. Ini ayat ditujukan kepada mereka yang sudah terang benderang. Ini ayat ditujukan kepada mereka yang sudah siap menerima cahaya matahari. Dia yang sudah keluar dari kamar tidurnya, dia yang sudah keluar dari semua penghalang-penghalang, sehingga sinar matahari pagi itu datang kepada dia. Tapi ingat, yang saya maksud bukan sekedar sinar matahari itu, karena matahari ada dua kata Quran, Robul Masriqain wa Robul Maghribain. Satu matahari jasmani, satu matahari ruhani. Saya yakin matahari jasmani semua sudah tahu, semua sudah merasakannya. Tetapi matahari ruhani belum tentu sudah bisa merasakannya. Itulah pentingnya kita kenal jati diri. Jangan tertutup lagi mata kolbunya. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada matahari ruhani, terang benderang. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit dari gua di sebelah kanan, dan matahari akan tenggelam ke sebelah kiri, dan kamu akan menyaksikan tempat yang amat luas di dalam gua itu. Bapak Ibu, kalau sudah mengalami ayat itu keren. Ternyata di dalam diri kita itu luas tanpa batas. Makanya yang sudah luas tanpa batas, dia siap menerima apapun. Perhatikan saya Bapak Ibu, yang rumahnya tipe 21 tidak bisa menampung semua barang-barang. Betul nggak? Baru datang lemari sama kursi aja udah sesak. Beda kalau yang rumahnya tipe 2100 meter. Betul nggak? Ya, lemari datang, oke. Ya, sofa datang, oke. Tempat tidur datang, oke. Barang apapun datang, oke. Kenapa? Karena luas. Apalagi kalau bisa seluas bumi dan langit. Makanya di dalam Quran dikatakan surga itu seluas langit dan bumi. Ngerti maknanya? Kalau kita seluas langit dan bumi, kita bisa menerima semua orang apa adanya tanpa memilah-milah. Itulah surga. Saya terima orang yang menghina saya apa adanya. Saya terima orang yang menyanjung-nyanjung saya apa adanya. Saya terima orang yang menyakiti saya apa adanya. Saya terima semua orang yang baik pada saya apa adanya. Saya sudah menyiapkan ruang seluas langit dan bumi. Saya biarkan mereka ada di ruang itu apa adanya. Saya cuma jadi penonton saja. Gak sakit hati, gak marah, gak tersinggung. Surga bukan Bapak Ibu? Makanya surga seluas langit dan bumi. Kalau ingin dapat surga, ya harus seluas langit dan bumi. Gitu gak Bapak Ibu? Gitu apa belum? OTW mulu. Oke, lanjut. Wala saufa yu'tika rabbuka fataddu. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas.
Nah, sebetulnya bukan puas. Kalau bahasa Arabnya fatardo, itu artinya kamu menjadi ridho. Masih ingat Bapak Ibu penjelasan saya? Yang menjaga surga malaikat siapa? Ridwan. Makanya kalau ridho, ini jadi surga. Apapun yang terjadi, ridho, ridho, ridho. Percayakan ini dijaga sama malaikat Ridwan. Selalu ridho apapun yang terjadi. Surga Bapak Ibu. Tapi titipkan ini kepada malaikat Malik. Milik. Pasti neraka. Maka penjaga neraka malaikat Malik. Ada orang ngambil singkong cuma daunnya aja, langsung ngambil golok, marah-marah. Karena milik, merasa memiliki. Saya punya pohon cabai aja 2.500 pohon, suruh ngambil siapapun kalau masih ada. Ya kalau masih ada maksud saya. Ya kalau nggak ada terus gimana? Suruh ngambil apa? Iya, yang jaga kebun paling juga, ya, Bapak perlu berapa? Ya, 1 kantong kresek aja, seminggu nggak habis. Tiap hari mau makan cabai. Sisanya kemana Pak? Bagikan aja. Kalau ada orang minta, kasih. Rasa memiliki itu bahaya Bapak Ibu. Itu sumber penderitaan. Rasa memiliki pada pasangan, rasa memiliki pada anak. Ketika rasa memiliki terlalu dalam, akibatnya apa? Takut kehilangan yang disebut milik kita. Neraka bukan itu? Neraka mulainya cuma cemburu, tapi lama-kelamaan bisa dendam. Betul nggak? Iya. Lama-kelamaan bisa dibunuh tuh orang lain. Dari mana? Rasa memiliki. Makanya penjaga neraka Malik. Saya sering mengamanatkan di kajian-kajian saya, tong wawuh ke malaikat Malik. Hiji deui tong wawuh ke malaikat Atid. Siapa malaikat Atid? Mencatat amal buruk. Pokoknya apapun yang dilakukan orang buruk terus. Dikasih uang besar, buruk. Dikasih uang kecil, apalagi buruk. Tidak ada yang baik sudut pandangnya. Semua yang dia saksikan di alam semesta ini buruk semua. Itu malaikat Atid, penjaga pencatat keburukan. Makanya lihat orang yang dijaga malaikat Atid, sudut pandangnya buruk aja, penuh curiga sama orang. Neraka bukan Bapak Ibu? Nah, makanya di Quran, yang saya baca di Quran, ternyata yang menjunjung tinggi arsy itu cuma 8 malaikat. Pernah baca apa tidak? Belum. Katanya sudah khatam. Nanti baca Quran surat Al-Haqqah. Ya, baca Quran Al-Haqqah. Gak saya tunjukkan nomor ayatnya biar dibaca semua. Nanti akan ketemu di situ, ya. Ada 8 malaikat yang menjunjung tinggi aras. Dulu waktu saya baca surat itu, saya tanya itu sama guru ngaji saya, Pak Ustadz, di Quran saya baca malaikat itu cuma 8 yang menjunjung tinggi aras. Sedangkan Pak Ustadz ngajarin saya malaikat 10. Tapi kata Quran cuma 8 yang menjunjung tinggi aras. Ada surat apa? Nih surat Al-Haqqah. Baru baca ternyata. Saya juga baru tahu. Ya udah, apalagi ditanya dalam-dalam, betul nggak? Ya udah, lewat aja. Makanya saya tanya aja langsung sama yang memilikinya. Saya tanya aja langsung sama sumbernya. Siapa 8 malaikat yang menjunjung tinggi aras itu? 1, malaikat Munkar dan Nakir, yang bertanya di kuburan. Kuburan itu adalah tubuh kita. Di sini ada pertanyaan. Sebetulnya siapa Allah saya? Siapa Rasul saya? Karena syahadat itu kan 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang disaksikan 2, Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang disaksikan, harus ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Aku
Berarti satu menyaksikan dua. Makanya pertanyaan tentang di dalam kubur ini dua. Siapa Allahku, siapa Rasulku? Makanya ada dua malaikat, Munkar dan Nakir. Keren banget. Di sini Bapak Ibu, pertanyaan tuh di sini. Di sini. Kuburan tuh di sini. Siapa yang terkubur? Yang terkubur adalah diri sejati kita, jiwa kita. Jiwa kita harus kenal sama Allahnya, jiwa kita harus kenal pada Rasulnya, baru syahadat kita mantap. Kalau syahadat sudah sampai di tingkat itu, gak mungkin menyakiti orang lagi, gak mungkin berbohong lagi, gak mungkin menghujat orang lain lagi, gak mungkin. Yang suka menghujat itu karena syahadatnya cuma di mulutnya aja, belum sampai di kolbunya. Maaf, saya harus bicara ini. Sedih saya lihat bangsa ini. Korupsi di mana-mana. Bahkan kuota haji yang katanya perjalanan suci, perjalanan rohani pun dinodai. Dan itu yang melakukan adalah orang-orang yang katanya beragama. Menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi tidak tahu yang disebut. Bukan Tuhan yang dia bohongi, dirinya sendiri pun dibohongi. Mengerikan. Sedih saya. Bahkan Indonesia dapat juara lagi Bapak Ibu. Baru dapat kemarin hasil risetnya, terkirim sama saya. Ternyata Indonesia masyarakatnya negara yang paling malas berjalan kaki. Juara lagi. Juara satu Bapak Ibu. Juara duanya Arab Saudi. Juara tiganya Malaysia. Juara empatnya Filipina. Bayangkan ya, rata-rata orang Indonesia berjalan kaki dalam sehari kurang dari 3.300 langkah. Sedangkan di negara-negara yang sehat, rata-rata mereka itu jalan kakinya udah di atas 15.000 langkah. 3.000 langkah Bapak Ibu, 3.300 langkah. Malas. Padahal kalau ingin sakit kepala sembuh, jalan kaki. Kalau ingin asam urat sembuh, jalan kaki. Ingin diabetes sembuh, jalan kaki. Darah tinggi ingin sembuh, jalan kaki. Coba. Sederhana kok. Udah cari sendiri ya, nomor 5 sampai 10 cari sendiri. Klik aja ya, negara yang paling malas jalan kaki, nanti keluar tuh. Sekarang juga bisa. Perhatikan saya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu kamu menjadi ridho. Apa artinya? Apapun yang terjadi, sekalipun tidak disukai oleh kita, tapi kita percaya pada kebijaksanaan Allah, percaya cinta kasih-Nya Allah, ridho. Makanya kalau sudah ridho, pasti diridhoi oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang damai seperti itu, tidak memilih surga Bapak Ibu. Luar biasa. Sekali lagi, ini ayat buat siapa? Ini ayat untuk mereka yang sudah duha, tingkatan spiritualnya di tingkatan duha, yang sudah lenyap segala kegelapan di dalam batinnya, dan dia sudah sadar kalau Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia sadar kalau Allah tidak pernah benci sama dia, dan Allah hanya mengingatkan dia supaya dia lebih baik saja. Dia sadar kalau masa depan ditentukan oleh saat ini. Dia sadar kalau Allah pasti akan melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Dia sadar
kalau dia suatu saat pasti akan menjadi orang-orang yang ridho dan diridhoi. Ini yang saya bicarakan ini tingkatan spiritual manusia yang sudah sampai di tahap duha. Bayangkan yang sudah sampai jam 12 siang. Duha aja sekeren ini Bapak Ibu. Luar biasa. Tetapi kita bukan bicara duha matahari yang jasmani. Kita bicara duha matahari yang ruhani. Boro-boro matahari yang ruhani, fajar aja belum menyaksikan di dalam diri. Rugi Bapak Ibu hidup kayak gitu. Rugi. Karena apa? Kegelapan batin ini sangat berbahaya. Yuk kita lihat ayat yang ke-6-nya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Lihat saya semua. Selama ini otak kita begitu dengar kata yatim, otak kita langsung ke panti asuhan. Betul? Bapak Ibu, yatim itu ya, yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Siapa di dunia ini yang ibu bapaknya abadi? Siapa? Siapa? Presiden Prabowo, ibu bapaknya masih ada? Presiden Prabowo yatim bukan? Yatim? Kasihan ya Presiden Prabowo yatim, harus disumbang. Orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, itu ibu bapaknya mungkin sudah tidak ada. Yatim gak mereka Bapak Ibu? 10 orang terkaya di Indonesia yatim, harus disumbang. Selama ini kita memikir yatim itu yang gak ada ibunya, gak ada bapaknya. Semua kita juga semuanya pasti suatu saat tidak beribu, tidak berbapak Bapak Ibu. Sekarang saya jelaskan, yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Berarti yatim itu yang tidak pernah dilahirkan. Kelahirannya tidak perlu ada ibu bapaknya. Siapa yang yatim? Yang yatim itu adalah diri sejati kita. Yang yatim itu adalah jiwa kita. Karena jiwa tidak pernah dilahirkan, jiwa itu ditiupkan. Paham sampai di sini? Tolong dijawab sekali lagi. Siapa yatim? Jiwa. Jiwa siapa? Jiwamu. Paham? Oke. Jadi Allah tuh sedang berbicara tentang spiritual kita. Allah mengatakan, bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Makanya dalam terminologi tasawuf, yatim itu sering disebut dengan nur insan. Dan nur insan ini, kedatangannya ke semesta ini didampingi oleh dua, Nurullah dan Nur Muhammad. Didampingi Bapak Ibu. Coba, masih perlu saya buktikan? Bapak Ibu bohong, ada yang ngingetin gak dari dalam? Bapak Ibu tidak jujur, ada yang ngingetin gak dari dalam? Siapa itu? Itu pendamping kita yang sejati. Karena Allah tahu kamu dalam keadaan yatim, maka aku dampingi, aku lindungi. Cuman kamu saat dilindungi dan didampingi sering mengabaikan. Saya yakin tidak akan ada orang masuk penjara karena korupsi kalau dia mau mendengarkan dari dalam dirinya. Ada yang mengingatkan. Ayo jujur Bapak Ibu. Yakinlah di ruangan ini semua pernah bohong kan? Jujur kan? Ada yang mengingatkan dari dalam. Diikuti apa tidak? Kadang. Luar biasa. Wa wajadaka dolan fahada. Bapak Ibu lihat saya dulu. Pernah nggak baca ayat ini? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin.
celakalah para pendusta agama. Siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa pendusta agama? Mereka yang mentelantarkan yatim. Mentelantarkan siapa? Mentelantarkan jiwanya. Bapak Ibu sholat cuma raganya saja, sibuk takbir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sibuk terus, tetapi jiwanya tidak ikut sholat, jiwanya tidak tahu kepada Tuhannya, jiwanya tidak bisa mengingat Allahnya, karena jiwanya belum tahu dan kenal kepada Tuhannya. Itulah pendusta agama yang sebenarnya. Kelihatan beragama tetapi sesungguhnya tidak. Dia berbohong pada dirinya sendiri namun tidak sadar. Paham sampai sini? Oke. Nanti dibuka ya rahasianya tentang surat apa? Al-Maun. Nanti ada episode. Kita fokus lagi pada doa. Nah, di ayat yang ketujuh, wa wajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu dolan. Dolan itu bahasa Arab, sesat. Makanya kalau orang Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur kan jalan-jalan apa tuh? Iya, sesat-sesatan. Dolan. Kalau nggak tahu arah, dolan, nggak pulang. Apalagi nggak ada tour guide, dolan-dolannya masih mending kalau di kampung. Ini dolan-dolan ke luar negeri, bahasa nggak tahu, betul nggak? Bisa nggak pulang-pulang itu. Jadi dolan itu bahasa Arab, Bapak Ibu, artinya apa? Sesat. Yuk kita lihat ayat ini. Wa wajadaka dolan. Dia mendapatimu sesat. Fahada. Lalu karena cinta kasihnya dia ngasih petunjuk. Keren Bapak Ibu. Siapa yang harus kasih petunjuk? Yang sesat Bapak Ibu. Ya, siapa yang dikasih petunjuk? Yang sesat. Coba Bapak Ibu, ya dulu sebelum ada Google Map, kalau cari alamat, gimana? Masih ingat? Saya lihat wajah-wajah ini kolonial kan di sini ya. Dulu sebelum ada Google Map, masih ingat ya? Turun dulu dari mobil, tanya, betul nggak? Itu kondisi kita dalam keadaan apa itu? Sesat. Makanya orang yang sesat itu kan bagusnya nanya, ini ngajar. Orang sesat itu harusnya tahu diri, nanya sama yang tahu. Ini malah ngajar. Dek, jalan ke gedung sate lewat mana? Bapak siapa? Saya mau ngasih pencerahan dek di gedung sate. Boleh tahu Pak, pencerahan yang mau Bapak sampaikan apa? Jalan menuju surga dek. Bapak main-main aja. Ke gedung satenya Bapak nggak tahu. Mau ngasih pencerahan jalan menuju surga kan? Hebat ya Allah, hebat ya. Karena aku mendapati kamu dalam keadaan sesat, aku kasih petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia mendapatimu kekurangan, lalu dia mencukupkan kamu. Bapak Ibu, kekurangan itu bukan dari Allah. Coba perhatikan, dia mendapatimu kekurangan. Kekurangan itu ya dari kamu. Lalu dia mencukupkan kamu. Tapi kecukupan dari Allah. Kapan Allah akan mencukupkan? Kalau kita bersyukur. Keren banget. Fa'amal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap yatim, jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Lihat saya semuanya. Mana yatim? Jiwa. Suka berlaku sewenang-wenang nggak pada jiwa? Suka. Ditelantarkan. Coba Bapak Ibu,
Dari pagi tadi aja sampai, ya dari tadi malam sampai pagi ini, perhatikan. Semua pelayanan buat yatim atau buat tubuh? Semua buat tubuh. Makanan buat tubuh, betul? Masak dari pagi sampai sore semua buat tubuh. Tetapi mana buat yatim? Mana buat yatim? Pantesan telantar yatimnya. Mulutnya aja nggak tahu, cara ngasih makannya aja tidak tahu. Ingat Bapak Ibu, yatim itu wujud nyatanya adalah nur, dan nur makanannya adalah nur. Tidak butuh jengkol, gak butuh pindang bandeng, gak butuh sambal tarasi, tidak butuh tenderloin, tidak butuh sashimi, tidak butuh sushi. Jujur Bapak Ibu, sudah tahu cara ngasih makan sama yatim? Kalau ngasih makan sama yang di panti asuhan, semua kita juga udah tahu, sumbang beras aja. Tapi yatim di sini cara makannya gimana? Pernah bertanya? Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang mursyid, guru yang sejati. Nanti Bapak Ibu, kalau sudah tahu cara ngasih makannya. Makanya ketika si yatim ini sudah sehat, kuat, dampaknya apa? Tubuh fisik kita pun menjadi sehat, kuat. Kalau yatim ini sakit Bapak Ibu, makanya tubuh fisik kita pun jadi rawan terhadap berbagai penyakit. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap yang minta-minta janganlah kau menghardiknya. Siapa yang minta-minta Bapak Ibu? Tukang ngamen? Ini sudah berteriak di dalam nih. Aku rindu sama Tuhanku. Aku ingin menyaksikan kembali yang mana Tuhanku. Sudah minta, tapi kita menghardiknya. Bapak Ibu, tentu saja terhadap orang yang susah, tidak punya ibu, tidak punya bapak, telantar, ya itu kita harus punya kewajiban dong itu. Tapi saya tidak bicara itu, kenapa? Yang kayak gitu udah banyak yang ngurus. Tapi yang di sini bahkan yang ngurus itu pun tidak ngurus dirinya. Saya mengambil segmen yang berbeda. Karena saya percaya Bapak Ibu, kalau kita semua sudah ngurus yatim yang di dalam, kita pun menjadi sangat peduli untuk mengurus yatim yang di luar. Percaya deh sama saya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu hendaklah kau siarkan. Jujur Bapak Ibu, saya mau nanya, apakah Bapak Ibu sudah merasakan nikmat Tuhan? Bagaimana mensiarkan? Merasakan aja belum. Betul nggak? Ingat ya penjelasan saya. Nikmat itu sangat spesifik dalam Al-Quran. Hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu kan yang Bapak Ibu sering baca, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke syiratal mustaqim, syiratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4 di Quran, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Gak ada konglomerat, gak ada pejabat, gak ada. Jadi nikmat itu adalah pertemuan Bapak Ibu, pertemuan kita dengan diri sejati kita. Makanya siapa yang sudah bisa merasakan itu, siarkan. Makanya saya berani mensiarkan, walaupun ini hanya permukaan luarnya saja, kulit-kulitnya. Ini dasarnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bapak Ibu, saya itu sedih lihat orang gampang marah, susah lagi hidupnya, banyak konflik, kerjaan gak punya, sudut pandang terhadap uang negatif,
Yang keluar dari mulutnya setiap hari adalah ungkapan-ungkapan yang melemahkan dirinya. Cari kerja susah, cari uang susah, saya tidak mungkin kaya, saya tidak layak untuk hidup seperti mereka, tidak memataskan dirinya. Banyak kayak gitu? Banyak sekali Bapak Ibu. Makanya saya sedih. Makanya saya bangkit. Saya berbicara seperti ini bukan karena ingin top, ingin populer, gak penting bagi saya. Tapi saya ingin membangkitkan kesadaran sebetulnya hidup itu menakjubkan kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Tidak perlu cari uang. Uang akan mencari kita. Gimana caranya? Gampang Bapak Ibu. Gampang sekali. Bapak Ibu bisa mijit aja. Bisa mijit. Dan kalau mijit bukan bikin orang tambah sakit, orang jadi sembuh. Kira-kira bakal ditelepon nggak? Sekali aja mijit, orang sembuh. Sudah, besok berlangganan. Lusa berlangganan. Dicari uang nggak? Gitu cara dicari uang, gampang. Mau dicari uang? Caranya gimana tadi? Masa mijit semua? Itu contoh mijit. Lah kalau semua jadi tukang pijit, siapa yang mau dipijitnya? Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kalau sakit cari dokter kan? Betul nggak? Ya. Berarti dokter mencari uang atau dicari uang? Dicari uang. Kan ketika ke dokter nggak mungkin gratis. Betul nggak? Iya, walaupun cuman kamu bengek, tetap bayar kan? Betul nggak? Pasang gigi palsu aja, duitnya nggak boleh palsu. Betul nggak? Iya. Mau dicari uang? Sudah tahu jawabannya? Harus punya keahlian, gitu aja. Jadi tukang pijit itu contoh. Mau dicari uang? Harus punya keahlian. Coba, punya keahlian masak-memasak. Apa aja bahannya sederhana, kalau dipegang dia jadi enak. Dicari uang nggak? Dicari. Jadi chef di hotel berbintang. Jadi siapa yang mencari uang? Yang tidak punya keahlian. Siapa yang dicari uang? Yang punya keahlian, gitu aja. Mau dicari uang? Ya gitu aja. Kamu ahli apa? Oh, saya bisa ngelas Pak. Kalau saya ngelas rapi, nggak usah digerinda lagi. Lasan saya itu kayak tukang jahit. Rapi, dicari pasti. Betul nggak? Makanya itulah kenapa di dalam filsafatnya orang Sunda itu ada kata-kata sing bisa nulung kanu butuh. Kapan kita nulung kanu butuh? Kalau kita dibutuhkan. Dan kapan kita dibutuhkan? Kalau kita punya keahlian. Saya mau tanya Bapak Ibu, percaya nggak Bapak Ibu datang ke semesta ini oleh Allah dibekali bakat? Sekali lagi saya tanya, percaya nggak Bapak Ibu datang ke dunia ini dibekali bakat oleh Allah? Percaya? Percaya. Sudah ketemu bakatnya apa? Sudah Pak, bakat teingku butuh. Bakat yang saya maksud itu adalah potensi diri, namanya passion. Makanya kita ini gagal menemukan saya bakatnya apa saja, gagal. Kenapa? Karena kita dari kecil jadi orang lain, bukan jadi diri sendiri. Bahkan ibu bapaknya nggak ngerti ini anak bakatnya apa. Saya tanya ibu bapak ya, bahkan orang-orang yang terpandang saya tanya, bapak ibu anaknya berapa? 3. Saya tanya, sudah tahu 3 anak bapak ibu harus diperlakukan apa? Gak tahu. Pokoknya yang penting anak saya harus sekolah sukses,
kerja seperti yang bapak ibunya mau, bahkan jodoh pun sudah disiapkan. Stres. Betul nggak? Gimana kalau anak tidak suka matematika? Dipaksa harus belajar matematika karena bapaknya ahli matematika. Padahal anak disiapkan oleh Allah jadi atlet. Diajal matematika tuh kelihatan jadi bodoh. Betul nggak? Iya. Ikan itu kelihatan bodoh kalau disuruh memanjat. Dan dia mah pintarnya tuh ngojai. Sama bapak ibu, monyet juga disuruh ngojai bodoh. Dan dia mah keahliannya manja. Nah kita ini terlihat bodoh, sebetulnya kita bukan bodoh, salah tempat bapak ibu. Karena kita tidak menemukan bakat kita sendiri. Aduh ini, ya umur nges 70 tahun bakatnya naon. Bingung saya. Ada juga yang minta sama saya, ayah tolong dong saya di profiling, nges 70 tahun. Ngomeana. Makanya kalau mau profiling bapak ibu dari kecil begitu lahir profiling. Ya, tipe otaknya apa, golongan darahnya apa. Sekarang tuh golongan darah pun sudah menceritakan kepribadian. Kalau golongan darah A, ya, kalau janjian jam 7, ya jam 7 kurang seperempat sudah siap. Kalau golongan darah O, 7:30 baru datang. Biasanya begitu. Dan tidak merasa bersalah. Kalau golongan darah B, jam 10 baru datang. Dan tidak merasa bersalah. Tetapi nggak bisa disalahkan. Itu kepribadian. Itu kepribadian dasarnya. Jangan lalu nanti, kenapa kamu datang jam 10? Maaf, saya golongan darahnya B, Pak. Itu tadi saya bergurau, tetapi ini hasil riset Bapak Ibu, hasil riset. Makanya golongan darah B tidak suka aturan. Karena tidak suka aturan, jangan jadi PNS, stres. Golongan darah B jadi pengusaha karena dia tidak suka aturan. Itu kalian itu golongan darahnya B, daftar jadi PNS, loba aturan, stres, nggak happy. Akhirnya nggak jadi diri sendiri. Coba bayangkan ya, udah salah kaprah hidup kita ya. Dari kecil kita jadi orang tua seperti yang orang tua mau, betul nggak? Iya, bahkan agama pun kita nggak pernah ditanya kan Bapak Ibu, betul nggak? Pokoknya kalau ditanya agama naon ngaku we iya, ya ujang nyai, betul nggak? Iya. Kalau ditanya kamu orang beriman, bilang aja iman gitu. Apa yang saya imani? Saya kan harus mengimani Allah. Kan saya tidak tahu Allah. Jangan ribut. Kalau ditanya sama orang, kamu iman sama Allah? Iman. Itu aja. Itu aja. Kenapa? Kan nama kamu iman. Ini saya kelihatan sedang bergurau ya. Tapi kalau ditangkap oleh orang yang cerdas, mungkin bisa memahami ya. Betul? Iya. Kita nyaris tidak pernah terbuka sama anak-anak kita. Kita nyaris tidak pernah bertanya mereka mau jadi apa. Semua mereka dibentuk seperti yang kita mau. Seolah-olah kita yang paling tahu masa depan anak kita. Kita lupa dengan rencana Tuhan untuk anak-anak kita. Gak pernah tanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya dititipi anak dengan tipe seperti ini? Hendak dijadikan apa olehmu ya Allah? Apa rencana hebatmu untuk anak ini? Beri saya kemampuan ya Allah untuk mengarahkan anak ini agar dia menjadi dirinya sendiri. Suatu saat dia akan hidup seperti yang Engkau mau ya Allah, bukan seperti yang aku mau orang tuanya. Pernah gitu nggak? Yakin enggak lah. Baru akan. Itu pun untung ya hadir hari ini. Bapak Ibu luar biasa ya. Makanya ada hadis Nabi nih. Hadis Nabi, mungkin sering dengar hadis ini. Saya sih kalau saya baca hadis ini katanya hadis doib. Tapi saya melihat doib tidak doib, saya tidak melihat yang merawikannya siapa, karena pusing saya juga. Bayangkan ya, 1500 tahun yang mewartakan berapa orang?
Saya harus mencari kurikulum vitae-nya masing-masing, habis usia saya. Saya melihat doib tidak doib, saya melihat dari kekuatan kontennya. Perhatikan Bapak Ibu, ini hadis luar biasa. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia apa tadi? Saat ini. Akhirat apa? Masa depan. Ingat lagi yang tadi, udah lupa lagi. Ad-dunya majra'atul akhirah artinya apa Bapak Ibu? Saat ini adalah ladang. Yang namanya ladang untuk apa? Menanam. Jadi saat ini adalah kesempatan untuk menanam. Masa depan adalah kesempatan untuk memanen. Makanya Eckhart Tolle, pernah dengar? Belum pernah dengar? Ya Allah, itu orang paling terkenal di dunia yang menulis buku judulnya The Power of Now. Dia yang menulis dasarnya saat ini. Aduh Bapak Ibu, kalau baca buku Eckhart Tolle itu, kita jadi tahu bagaimana cara mengendalikan pikiran. Kalau baca bukunya Eckhart Tolle, kita tahu bagaimana cara mengendalikan perasaan. Kalau baca buku Eckhart Tolle, kita akan tahu mana diri sejati, mana diri palsu. Itu buku keren Bapak Ibu. Baru dengar? Ya Allah. Jadi yang dibaca Bapak Ibu apa selama ini? Oh, buku doa yang itu, yang doa-doa mustajab. Pantesan ya miskin terus. Ini masalah kita tuh ternyata kurang gaul ya. Orang sudah kemana ya, menggunakan dirinya untuk menjadi medan magnet, menarik keberlimpahan. Ya, kita masih diskusi yang nggak penting. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ad-dunya majra'atul akhirah, bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya, sesungguhnya dunia ini adalah ladangnya akhirat. Pengertian lebih dalamnya apa? Sesungguhnya saat ini adalah kesempatan untuk menanam. Yes? Oke. Masa depan kesempatan untuk memanen. Setelah menanam, tugas Bapak Ibu apa? Merawat, menyiram. Betul enggak? Ya? Gitu. Biar suatu saat berbuah, bisa panen. Jadi Bapak Ibu, saya mau nanya sekali lagi, apakah saat ini akhirat? Apakah saat ini akhirat? Apakah hari ini akhirat? Dari kehidupan yang apakah hari ini kita sedang panen? Dari yang kita tanam di masa lalu. Apakah semua yang dipanen hari ini sama Bapak Ibu diterima? Lihat saya semuanya. Lo ditolak, padahal kamu yang nanam, kata Allah. Kok saya bangkrut? Loh, kebangkrutan itu kamu yang nanam. Karena kamu tidak belajar. Kebangkrutan itu hanya akibat. Sebabnya apa? Sebabnya kita tidak kreatif. Sebabnya kita tidak belajar. Jadi sebenarnya akhirat itu adalah akibat Bapak Ibu. Dunia itu adalah sebab. Apakah hukum sebab akibat sudah berjalan sekarang? Sudah dirasakan oleh Bapak Ibu? Sudah berpengalaman? Oke. Jadi kalau kita ingin semua akibatnya baik-baik saja, berarti kan sebabnya harus baik. Kan tidak mungkin sebab buruk tiba-tiba akibatnya jadi baik. Nah ini, sudah korupsi, mencuri, setiap hari menebarkan kebencian, tiba-tiba ngaku ahli surga. Bingung saya. Padahal tidak mungkin kan, ya masa depan itu baik kalau hari ini kita nggak nanam apa-apa. Makanya ada kata-kata bijak, masa depan yang baik hanya milik mereka yang tampil
saat ini? Bapak Ibu, semuanya punya HP? Punya? Punya? Bayangkan coba, yang menciptakan HP ini kayaknya kayak apa? Semua orang pakai, semua orang beli. Coba, itu baru hardware-nya. Dan mereka menemukan ini, berdarah-darah. Bikin risetnya panjang. Bayangkan, risetnya HP ini Bapak Ibu selama ribuan tahun, sejak dari zaman Yunani kuno. Dari penemuan elektron saat itu terus berkembang sampai menemukan konduktor, sampai menemukan semikonduktor. Bayangkan, itu ribuan tahun. Kita menikmati sekarang. Ini semikonduktor Bapak Ibu. Ini material elektronik dalamnya. Dari mana ini dibuat? Dari belajar pada bagaimana Allah menciptakan tubuh kita. Karena mereka mau belajar, investasi, menikmati sekarang. Menikmati. Sekarang di balik hardware ini ada apa? Ada aplikasi Bapak Ibu. Ada Google Map. Ada WA. Ada Facebook. Ada TikTok. Ada Instagram. Ada kalkulator. Ada notebook. Bayangkan, semua kita pakai aplikasi itu. Saya nanya, semua kita bayar? Bayar Bapak Ibu. Mereka semua menikmati. Panen nggak? Panen. Kenapa? Karena mereka nanam. Dari kajian ini Bapak Ibu sudah bisa menangkap mana saya? Islam di dunia, Islam di akhirat. Udah nangkep? Mau selamat di masa depan? Selamatkan hari ini. Gitu aja, sederhana. Ya. Jangan lagi berbohong kalau besok masih ada waktu. Makanya di dalam hukum alam ada yang namanya hukum Newton. Pernah dengar Newton? Pernah ya? Siapa yang pernah SMA? Coba cungkan tangan. Pernah SMA? Pernah SMA aja? Jurusan apa? IPA, IPS? PS? Nggak apa-apa. Apa-apa. Ya, yang IPA mana? Cungkan tangan. IPA. Banyak. Nah, yang IPA saya tanya. Pernah belajar hukum Newton dulu? Ada berapa hukum Newton? Ini masalahnya kalian itu ya. Karena dulu sekolah bukan pengen tahu, pengen lulus. Makanya nggak tahu apa-apa tapi lulus. Sesuai dengan niat ya. Kalau saya sekolah pengen tahu, bukan pengen lulus. Karena kalau sudah tahu ya lulus itu akibat bagi saya. Lulus bukan tujuan. IPK, ijazah itu no problem. Tapi yang paling penting saya tahu. Makanya saya ditanya ya, mau S1, mau S2, mata kuliah yang dulu pernah saya belajar, saya masih ingat sampai sekarang. Karena saya tidak berorientasi lulus, saya berorientasi tahu. Saya pengen bisa. Saya belajar thermodynamic engineering, saya bisa bongkar mobil, bongkar tuh mesin mobil sampai jalan lagi, bisa Bapak Ibu. Pernah buka bengkel, itu saksinya istri saya. Pernah istri saya nggak mau tidur sama saya. Jam 2 malam baru selesai oli di sini, ya diusir. Lagi naikin itu mesin kendaraan. Dan saya baru ngajar thermodynamic engineering setelah saya tahu. Makanya saya tahu mobil, tahu dari mulai mekaniknya, elektriknya, kaki-kakinya, semua tahu. Jadi kalau saya ngajar di kelas, ngajar mata kuliah termodinamika, nggak ada teori-teori, semuanya pengalaman. Semua yang sudah terjadi. Apa bedanya mesin bensin, mesin solar? Kenapa bensin ada pertamax, ada pertalite, ada turbo? Kenapa?
Itu sampai dihitung kalau sama saya efisiensinya. Perbandingan nisbah kompresi, nisbah ekspansinya dihitung itu. Sampai keluar efisiensinya itu. Itu pengalaman, bukan teori. Saya berani mengajarkan spiritual kayak gini. Itu bukan dari teori, dari pengalaman saya, dari perjalanan spiritual saya. Bukan dari teori. Oke, jadi hukum Newton itu ada 3 Bapak Ibu. Tadi yang IPA nggak ngerti. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu berbicara tentang kelembaman. Kelembaman itu apa? Itu berbicara tentang massa. Kan kita punya massa nih, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo kan gitu. Bapak Ibu kan suka nimbang-nimbang badan kan? Iya. Pengen kurus kan? Iya. Gak kurus-kurus kan? Iya. Gak tahu ilmunya, kan nimbang terus. Jadi takut gendut. Makanya gak kurus-kurus karena takut gendut. Nih kata takut gendut itu yang menarik sehingga kita gak kurus-kurus. Nanti kalau mau kurus diajarin. Nanti belajar aja sama Bunda Tatia tuh, istri saya. Itu dari pikiran Bapak Ibu, dari pikiran. Gampang kok, gampang. Ya, yang penting jangan stres ya. Insya Allah kurus nanti. Hukum Newton 1 itu berbicara tentang massa. Massa itu apa? Massa itu adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap suatu gerakan. Itu massa. Makanya yang massanya tambah tinggi, misalkan yang massa badannya 30 kilo dengan yang 90 kilo, beda kan cara bergeraknya? Nah itu massa, itu hukum Newton 1. Hukum Newton 2 itu bicara tentang gaya, pos. Bahwa ketika benda dikasih gaya maka dia akan mengalami perubahan posisi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga mau saya bicarakan, hukum Newton 3 bicara tentang aksi sama dengan min reaksi. Itu yang kemudian disebut aksi reaksi kalau orang awam. Tapi kalau mahasiswa fisika bilang aksi sama dengan reaksi, langsung saya keluarkan dari kelas, gak lulus. Kalau mahasiswa fisika harus bicaranya aksi sama dengan min reaksi. Itu harus ada vektornya karena gaya itu vektor. Tapi kalian gak usah bicara itu, pusing. Nah sekarang yang saya bicarakan adalah hukum Newton yang ketiga, aksi menimbulkan reaksi. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu sekarang sedang duduk kan? Duduk kan? Menurut hukum fisika kalau kita sedang duduk berarti kita sedang diam. Diam itu resultan gayanya harus 0. Sementara Bapak Ibu kan ditarik oleh bumi. Jadi ada gaya tarik dari bumi terhadap Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak bisa bergerak menuju bumi, terhalang di sini. Karena dari bumi ada gaya aksi ke atas yang melawan gaya kita dari bumi. Sehingga resultan gayanya jadi sama dengan 0. Nah, pusing kan? Pusing. Baru ya gitu aja udah pusing, apalagi belajar fisika beneran. Nah, sekarang perhatikan saya. Jadi aksi menimbulkan reaksi. Nah, aksi itu bahasa Sanskertanya namanya karma. Tapi kita alergi dengan istilah itu. Padahal cuman istilah aksi diganti dengan bahasa Sanskerta. Aksi itu artinya karma. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu, apakah setiap aksi akan menimbulkan reaksi? Pasti. Jadi aksi dan reaksi itu ibarat sebab akibat, ibarat dunia dan akhirat. Nyambung? Nyambung. Jadi aksi reaksi itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan reaksi yang positif berarti aksinya harus positif. Yuk sekarang. Jadi karma itu sebetulnya aksi. Aksi itu bahasa sederhananya adalah tindakan. Jadi karma itu artinya adalah tindakan. Bapak Ibu perhatikan saya. Setiap hari kita bertindak.
Setiap tindakan kita, setiap aksi kita pasti menimbulkan reaksi. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap reaksi? Siapa? Yang punya aksi. Betul nggak? Coba, kalau aksinya kita bodoh, reaksinya apa? Tertipu. Siapa yang harus bertanggung jawab ketika kita tertipu? Yang menipu. Ulangi. Kita bodoh, lalu tertipu. Misalkan tertipu 1 miliar lah. Karena bodoh. Perhatikan saya. Jadi bodoh itu aksi. Akibatnya tertipu, reaksi. Jadi itu namanya karma, sebab akibat. Karena sebabnya kita bodoh, akibatnya kita tertipu. Nah, aksi reaksi itu hukum alam, hukum fisika. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap reaksi? Yang punya aksi. Siapa yang bodoh? Jawab dulu, siapa yang bodohnya? Yang punya aksi. Ya siapa? Nah gitu maksud saya. Jadi ketika dia kehilangan 1 miliar karena tertipu, siapa yang harus bertanggung jawab? Yang punya aksi. Nah yang bodoh saya, yang tertipu saya, yang bertanggung jawab saya. Gimana tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya, oh ternyata untuk menyadarkan bahwa saya bodoh, ongkosnya 1 miliar. Itu baru sadar kalau saya bodoh, belum pintar. 1 miliar itu baru menyadarkan kalau saya bodoh, 1 miliar. Jadi itu 1 miliar itu hanya ongkos untuk mengingatkan kalau saya bodoh. Clear? Belum pintar. Nah, ongkos menyadarkan bahwa kamu bodoh aja 1 miliar. Apalagi ongkos untuk membuat bodoh kamu hilang sehingga jadi pintar. Berapa miliar? Coba, kalau dipahami dengan cara begitu, kita tidak marah. Oh, ternyata bayaran kebodohan saya itu segini, ya Allah, terima kasih. Gak ada apa-apanya 1 miliar dibandingkan sekarang saya sadar kalau saya bodoh. Saya siap belajar sekarang. Saya siap bangkit dari kebodohan saya. Saya buang racun kebodohan. Saya tidak mau tertipu lagi. Itulah awal kesuksesan. Coba Bapak Ibu, kalau semua orang kayak gini kesadarannya, keren gak? Keren. Bisa marah gak sama orang lain? Malah berterima kasih sama tukang tipu itu. Karena saya sudah diingatkan kalau saya bodoh. Surga bukan itu Bapak Ibu? Surga. Nah, perhatikan saya. Jadi karma itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tindakan atau aksi. Yes? Oke. Karma bukanlah hal yang negatif, bukan suatu hukuman, bukan sesuatu yang menakutkan. Makanya kalau berbicara karma, gak usah takut. Karma itu hanya hukum aksi reaksi. Nah, karma adalah suatu hukum sebab akibat yang ada untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran bagi jiwa untuk mendewasa. Bayangkan kalau tidak ada karma, tidak hukum sebab akibat, jiwa kita tidak akan mendewasa. Kita akan mendewasa ketika kita belajar bertanggung jawab dari akibat yang dibuat oleh sebab yang kita buat. Clear? Sekarang saya mau nanya, pasangan kita selingkuh, aksi atau reaksi? Reaksi. Aksinya apa? Kamu kali. Aksinya karena kita tidak bisa memberikan pelayanan yang diinginkan. Siapa yang salah?
Ya saya, karena saya tidak ngasih pelayanan yang diinginkan. Mending marah, mending memperbaiki diri. Saya salah. Saya akan memperbaiki diri saya. Apa kekurangan saya? Temukan. Ternyata bayaran untuk mengingatkan kekurangan saya ini, maka pasangan saya harus berselingkuh. Itu bayaran. Tidak melihat yang buruk. Itu namanya yang sedang berbicara di situ malaikat raqib. Melihat semuanya dari sudut pandang yang positif. Malah dia memperbaiki diri. Keren gak Bapak Ibu kalau begitu? Aduh, makanya harus kenal sama malaikat Munkar Nakir. Yang kedua harus kenal sama malaikat Israfil yang suka meniup sangka kala. Lihat saya semuanya. Mau marah, duduk. Meniup sangka kala. Mau marah. Tenang langsung. Terjadi kiamat. Bangkit kesadaran. Yang salah saya. Saya tidak jadi marah. Kalau sudah kenal malaikat Israfil. Berikutnya kenali malaikat Ijroil. Yang mencabut nyawa. Takut sama malaikat Ijroil? Ada berapa malaikat Ijroil? 1. Sibuk dong. Baru nyebut nyawa di rumah sakit Hasan Sadikin, pindah lagi ke Boromius. Pindah ke Immanuel. Betul nggak? Oh, katanya di sana. Di Singapura ada yang mau mati juga. Berangkat ke sana. Kita memahaminya begitu selama ini. Ya Allah, itu nggak sadar-sadar. Ijroil itu yang mematikan, karep yang mematikan. Makanya berkenalan dengan malaikat Ijroil. Ketika mau bereaksi, coba belajar seperti orang mati. Diperlakukan apapun, terima aja. Selamat pasti. Kenali malaikat Jibril biar pinter. Kenali malaikat Ridwan biar ridho. Kenali malaikat Raqib biar semua baik-baik saja, nggak ada yang buruk. Tong wawuh ka atid. Koma Malik mah Malik. Ini wajah-wajah Malik nih. Orang kaya malah iri. Ya kamu miskin terus. Harusnya ketika orang lain kaya, kamu rasakan. Kamu sudah kaya seperti mereka. Rasakan kebahagiaannya orang kaya. Nanti kamu kaya. Apa yang mereka capai, kamu capai. Benar-benar tuh hidup. Udah, nanti ikut pelatihan dirindukan uang ya. Bulan November. Saya bikin pelatihannya supaya clear. 2 hari. Ya, harus belajar 2 hari dengan saya. Biar uang rindu sama kalian. Sekarang boro-boro uang, kangkung aja nggak rindu. Jadi karma adalah suatu hukum universal, seperti hukum Newton, aksi reaksi. Jadi karma itu Bapak Ibu bukan soal keyakinan. Karma itu soal hukum alam. Mau percaya nggak percaya hukum alam tidak perlu persetujuan kalian. Hukum alam ya seperti itu. Nah, tidak memahami karma itulah sumber penderitaan. Jadi kenapa banyak yang menderita? Karena tidak memahami karma. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Kalau kita dimarahi oleh orang saat ini, lihat saya. Dimarahi orang saat ini. Sakit hati? Nggak apa-apa, sakit hati ya umpama sakit hati. Sakit hati itu gara-gara apa? Gara-gara tidak paham. Seolah-olah orang yang memarahi kita itu datang sekonyong-konyong.
Tapi kalau dia sadari tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua yang datang saya sendiri yang menariknya. Jangan-jangan dia datang kepada saya di kehidupan yang sekarang ini karena saya pernah menyakiti dia di kehidupan yang dulu, dan sekarang kehadiran dia untuk membebaskan utang saya supaya saya suci bersih, saya pulang kepada Allah dalam keadaan suci tak ternoda. Terima kasih ya Allah, sudah dilunaskan utang saya. Saya menyakiti dia saat di kehidupan, berarti saya pun akan disakiti dia di kehidupan. Tidak mungkin di luar kehidupan. Coba dengan paham itu saja Bapak Ibu, penderitaan kita mulai berkurang karena kita mulai memahami. Kira-kira udah nyampe nggak judul ini saat ini? Udah nyampe nggak judulnya? Ya. Jadi kalau kita ingin Islam di akhirat, maka Islamlah di dunia. Kalau ingin sentosa di akhirat, sentosalah hari ini. Bikinlah sebab yang membuat kita sentosa di masa yang akan datang. Contoh, Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup di kehidupan yang akan datang, lahir di keluarga yang berkesadaran, lahir di keluarga yang berpendidikan, lahir di keluarga yang berkecukupan, lahir di keluarga yang beradab. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus menciptakan sebabnya sekarang. Gimana caranya? Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya sekarang. Nah, pernah nggak menyaksikan orang? Kok orang itu ya kerjaannya santai, tapi kok rezekinya berlimpah? Pernah? Kok saya bontang-banting dari pagi sampai sore, ya segini-gini aja? Pernah nggak ada pikiran itu? Pernah nggak? Coba dijawab dengan karma. Jangan-jangan dia itu sekarang hanya sedang memanen saja semua tanaman baiknya. Makanya sedikit aja kerja, dia dapat berkah luar biasa. Dia sedang mengambil kebaikan dari kebaikan yang dia tanam di kehidupan yang dulu dan sekarang sedang memanennya. Keren. Saya, jangan-jangan dulu saya pernah jadi orang kaya dan saat itu saya tidak peduli pada orang lain, dan sekarang saya miskin seperti ini dan tidak ada orang yang peduli pada saya. Karena saya pun saat kaya saya tidak peduli pada orang lain. Sekarang saya akan ubah cara hidup saya. Saya akan lakukan untuk peduli dan berempati pada orang lain semampu saya. Walaupun hanya menyeberangkan orang, tidak usah mengeluarkan uang, saya lakukan kebaikan saat ini juga. Dengan konsep aksi reaksi ini Bapak Ibu, semuanya menjadi terjawab dan semuanya menjadi tenang. Kok saya ditipu dia di kehidupan yang sekarang? Kalau ini adalah cara semesta untuk melunasi utang saya, karena saya pernah menipu dia di kehidupan yang dulu. Terima kasih semesta, saya tidak akan membalasnya. Karena kalau saya membalasnya, satu, saya gagal bayar utang. Yang kedua, saya menciptakan utang baru. Saya terima seutuhnya sebagai sebuah cara semesta untuk melunasi utang-utang saya. Saya tidak memikirkan yang hilang. Saya pikirkan uang yang akan datang lebih banyak lagi kepada saya. Damai. Surga apa neraka? Ternyata surga itu bisa diciptakan Bapak Ibu. Oleh siapa? Syaratnya gimana? Hiduplah dengan penuh kesadaran. Makanya ada lima dasar kebenaran. Satu, pengetahuan. Jadi pengetahuan penting seperti ini? Penting. Tapi carilah pengetahuan yang koheren. Carilah pengetahuan yang nyata dan bisa dibuktikan. Carilah pengetahuan yang bermanfaat Bapak Ibu.
2, dasar kebenaran, keadilan. 3, dasar kebenaran, keberanian. Yang keempat, dasar kebenaran adalah kesabaran. Dan yang terakhir, dasar kebenaran adalah pengabdian. Coba, apapun yang dilakukan di semesta ini, lakukanlah atas nama Allah. Karena saya percaya, saya datang ke dunia direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan visi dan misinya Allah, menjadi wakil Allah di semesta ini untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Gak usah mikir uang, gak usah mikir apa-apa, uang pasti datang. Dan saya sudah membuktikannya. Apapun yang dilakukan atas nama Dia, tidak usah atas nama yang lain. Maka Allah berjanji, siapa yang mengejar aku, kata Allah, dia dapat 2, dapat aku dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan dapat dua-duanya. Tidak dapat dunia dan tidak dapat Tuhan. Bayangkan, lihat orang-orang yang mengejar dunia, gak dapat dua-duanya Bapak Ibu. Bahkan dunia yang dikejar pun hanya bayangan. Akibatnya apa? Gak dapat Allah, gak dapat dunia. Apa yang terjadi? Celaka di dunia, celaka di akhirat. Clear? Sudah masuk? Semangat? Siap berubah? Yo, jadi sekarang saya tahu kalau akhirat adalah masa depan. Dan masa depan ditentukan oleh saya di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.